Pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu malam lalu, sejumlah warga saat ini masih diungsikan ke posko pengungsian untuk menghindari ancaman letusan lanjutan. Sedangkan di tempat lain, usai mengalami erupsi yang cukup besar, kini status Gunung Merapi di Sumatera Barat dinaikkan ke level 2 waspada, dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Ardan Anugrah dari Flores Timur dan kontributor Gusri El Faisal dari Sumatera Barat. Kita ke Ardan terlebih dahulu. Ardan, bagaimana update kondisi warga yang berada di pos pengungsian saat ini? Ya, Febri dan juga Valerie, pasca letusan Gunung Api Lewotobi laki-laki yang terjadi pada Minggu malam kemarin, memang sejumlah warga yang tinggal di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki ini sudah diungsikan ke 3 posko pengungsian yang berada di Desa Konga, Desa Lewolaga, dan juga Desa Bokang. Namun meskipun baru berselang sekitar 4 hari pasca terjadinya letusan, ini ada sejumlah fasilitas yang mulai dikeluhkan warga. Salah satunya adalah terkait dengan penerangan pada malam hari. Seperti yang ada di Desa Bokang, pengungsian ini tampak gelap gulita pada malam hari, sehingga para warga yang melakukan aktivitas ini perlu bantuan dari lampu-lampu senter seperti itu untuk bisa memberi makan kepada anak mereka yang masih balita ataupun juga untuk memberi makan kepada orang tua yang sudah lansia. Dan juga masyarakat di pengungsian baik di Desa Bokang maupun juga di Konga ini berharap agar pemerintah bisa mengalirkan listrik ke posko-posko pengungsian sehingga aktivitas mereka pada malam hari bisa menjadi lebih baik. Sementara itu, posko lainnya yakni di Lewolaga ini memanfaatkan fasilitas dari kantor kepala desa, di mana lokasi ini berdekatan dengan Puskesmas Lewolaga, sehingga para masyarakat yang mendapatkan luka-luka ringan ataupun luka sedang ini bisa ditangani secara langsung oleh tim dokter yang berada di Puskesmas. Beberapa dari korban ini juga sudah ada yang mulai dirujuk ke RSUD di Larantuka, dan kemarin kami sempat berkesempatan untuk bisa mendatangi langsung Rumah Sakit Umum Daerah di Larantuka dan melihat ada sekitar 5 orang warga yang terdampak dan sedang dirawat secara intensif begitu di RSUD Larantuka, dan beberapa dari mereka ini memiliki masalah kesehatan seperti luka bakar sehingga harus mendapatkan penanganan khusus. Kemudian ada juga yang mengalami patah tulang kaki sehingga harus diamputasi, atau ada juga seorang lansia yang mengalami stroke karena kaget saat terjadinya dentuman pada Minggu malam kemarin. Dan juga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kemarin sudah mengunjungi langsung para kelima korban dan menyampaikan akan memaksimalkan bantuan ataupun juga pemulihan mereka hingga mereka pulih. Dan kemarin Suharyanto juga menyampaikan beberapa warga yang ia temui di posko-posko pengungsian sempat mengeluhkan terkait dengan masalah logistik makanan ataupun juga yang non-makanan. Beberapa dari mereka masih ada yang minta terkait penambahan nasi ataupun juga menyediakan air bersih untuk sekedar seperti mandi ataupun juga untuk air minum. Dan Suharyanto juga menyampaikan bahwa masyarakat ini masih terlihat ada yang mulai kembali ke tempat tinggal mereka yang berada di radius sekitar 7 km dari puncak gunung, sehingga dihimbau karena memang masih tinggi intensitas ataupun juga aktivitas vulkanik dari Gunung Lewotobi laki-laki, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas. Dan update dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini per kemarin malam pukul 18:57 waktu Indonesia Tengah, Gunung Lewotobi laki-laki ini kembali erupsi dan mengeluarkan lava panas, sehingga tim pos pemantauan yang berada di radius 7 km ini menghimbau tidak ada aktivitas bagi masyarakat di radius 7 km dan menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mewaspadai adanya banjir lahar dingin. Kemudian juga kemarin sempat disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan dari BNPB, ini para masyarakat yang masih tinggal di radius 7 km agar bisa pindah dan akan direlokasi, serta pembangunannya nanti akan disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Demikian Febri dan Vale, kembali kepada Anda di studio. Ya, dari Ardan di NTT kita beralih ke Gusri di Sumatera Barat. Gusri, sejak pagi tadi sampai sekarang bagaimana aktivitas dari Gunung Merapi? Ya, terima kasih rekan Valeria, bahwa Gunung Merapi hari ini sudah dinaikkannya status dari level 3 waspada menjadi level 2 siaga. Artinya sejak kemarin, sejak erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan perbatasan Tanah Datar ini, statusnya sudah naik dan tentunya masyarakat diimbau
untuk tidak melakukan aktivitas pendakian ataupun melakukan aktivitas pertanian di lereng Gunung Merapi, terutama untuk radius 3 km. Himbauan ini sudah disebarkan melalui media sosial maupun tempat-tempat informasi masyarakat agar himbauan ini dapat menjangkau masyarakat yang berada di lereng Gunung Merapi. Demikian rekan Valeria. Ya, Gusri, apa dampak erupsi bagi masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi? Kemarin pagi pada pukul 5.44 kemarin telah terjadi erupsi yang cukup besar dan menyebabkan terjadinya hujan debu dan lemparan batu, mengakibatkan sejumlah daerah di Kabupaten Agam dan di Tanah Datar dan termasuk di Kota Bukit Tinggi juga diguyur abu. Jadi saat ini dampaknya demikian, dan akibat sebaran abu yang menyelimuti daerah tersebut menyebabkan masyarakat mengalami gangguan. Namun demikian aktivitas tersebut dampak tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian kita juga mendapatkan informasi sejumlah lembaga perkantoran dan sekolah di pengurangan aktivitas di lingkungan sekolah, di luar ruangan dan di perkantoran. Kemudian akibat dari dampak dari abu vulkanik ini, PVMBG Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana, terutama di pos pengaman Gunung Merapi, telah melakukan himbauan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker di dalam melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Kemudian berkaitan dengan aktivitas himbauan sampai saat ini dampak abu vulkanik belum sampai ke area Bandara Internasional BIM, dan artinya dampak dari abu vulkanik ini belum mengganggu aktivitas penerbangan di wilayah Sumatera Barat. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Gusri El Faisal dari Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Ardan Anugrah dari NTT. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.